Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1923, Melarikan Diri dari Keluarga. Setiap 33.333 tahun, tokoh dikdaya Kaisar bela diri harus menghadapi bencana langit dan bumi, dan setiap bencana akan lebih dahsyat dari bencana sebelumnya. Sejak zaman kuno, para ahli yang tak terhitung jumlahnya, ahli tingkat kaisar yang tiada taranya, semuanya telah berubah menjadi debu di bawah kesengsaraan surgawi. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Karena mereka telah mencapai alam kaisar yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang rela mati di bawah kesengsaraan besar. Oleh karena itu, jubah surgawi yang dapat meningkatkan peluang kaisar bela diri melampaui kesengsaraan sangatlah berharga bagi kaisar bela diri. Jika dia bisa selamat dari satu kesengsaraan, dia akan bisa hidup selama 300.000 tahun lagi. Dalam 300.000 tahun ini, dia bisa pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk mengambil risiko dan mendapatkan peluang. Kultivasinya bahkan mungkin naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia mungkin bisa selamat dari kesengsaraan berikutnya. Saat Heqian membuka mulutnya, dia ingin mengenakan jubah kesengsaraan surgawi. Tidak heran kaisar sejati klan Heng mempunyai reaksi yang begitu besar. Sudah kubilang, Lu Ming akan segera kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Ketika dia kembali, mustahil bagimu untuk menjatuhkannya dan mendapatkan pedang kaisar surgawi. Kamu harus berpikir hati-hati, mana yang lebih penting, pakaian dewa atau pedang kaisar surgawi. He Gao mencibir. Ekspresi kaisar keluarga Heng yang sebenarnya berkedip-kedip seolah dia sedang mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan, berikan padanya. Saat ini, suara lain datang dari istana keluarga Heng. Kemudian, seorang tetua berambut putih keluar. Orang ini juga seorang kaisar sejati. Ekspresi Heqian sedikit berubah. Sosoknya bergerak dan mundur 100 mil, takut dia akan dikepung oleh pihak lain. Keluarga He dan keluarga Heng telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi dia tentu saja harus waspada. Heqian, aku bisa memberimu pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan, tapi aku harap kamu tidak berbohong kepada kami. Jika tidak, keluarga Heng akan membunuhmu meskipun kami harus mengerahkan seluruh kekuatan kami. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Beri aku pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan dan aku akan membawamu ke Lu Ming. Kata He Gao. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Penatua berambut putih itu mengangguk dan kembali ke keluarga Heng. Setelah beberapa saat, dia mendatangi kami lagi dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Heqian. Heqian menerimanya dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Kali ini, benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Dia bisa menyingkirkan Lu Ming, membuat Lu Xiangxiang menyerah padanya, menjadikannya sebagai gurunya, mengembangkan teknik 4 musim, dan mendapatkan pakaian dewa untuk kesengsaraan. Selama rencananya berhasil, dia yakin 90% bahwa dia akan mampu selamat dari bencana ini dan memperpanjang umurnya 33.333 tahun lagi. Heqian, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Di mana Lu Ming? Kaisar sejati dari keluarga Heng bertanya. Lu Ming, tinggedewalah sebagai tamu di rumahku. Heqian tersenyum bangga. Ayo pergi, kami akan pergi bersamamu. Kata kaisar sejati klan Heng yang berambut putih. Bersama dengan kaisar sejati sebelumnya, mereka mengikuti Heqian dan menuju klan He. Setelah Lu Ming dan Heqian berpisah, dia mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka pihak lain benar-benar ingin mengambil Xiangxiang sebagai muridnya. Seorang kaisar sejati yang menjadikan Xiangxiang sebagai muridnya tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Namun, Lu Ming tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman saat bersama Heqian. Dia merasa bahwa Heqian tidak hanya ingin mengambil Xiangxiang bela sebagai muridnya. Heqian memberi Lu Ming perasaan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika dia baru saja berjanji kepada Heqian untuk membujuk Xiangxiang, itu murni asal-asalan. Kita harus membawa Xiangxiang dan yang lainnya pergi secepat mungkin. Selama kita memasuki Akademi Suci Gunung Yuan, kita akan aman. Tapi bagaimana kita membawanya pergi? Lu Ming dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia melihat halaman Xiangxiang bela. Di luar halaman,
Master Lembah Naga Es sedang mondar-mandir, tampak sangat cemas. Penguasa lembah sedingin es sangat gembira melihat Lu Ming. Orang yang memimpin jalan juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming, apa yang dia kian katakan padamu? Apakah dia memintamu untuk membujuk Siang-Siang agar mengakui dia sebagai tuannya? Tuan lembah sedingin es bergegas mendekat dan bertanya. Itu benar, Tuan lembah, kamu juga mengetahuinya. Petik 1 petik 2. Lu Ming mengangguk dan menjawab. Lu Ming, kamu tidak boleh menyetujui permintaan He Qian. Jika tidak, Siang-Siang akan berada dalam bahaya. Kata Master Lembah Sedingin Es dengan cemas. Tuan Lembah, apa yang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah dan dia bertanya. He Qian kemungkinan besar memanfaatkan Siang-Siang. Master Lembah Sedingin Es segera menjelaskan bahwa He Qian mungkin menggunakan Siang-Siang untuk mengolah dan melawan kesengsaraan surgawi. Apa? Menjijikkan. Lu Ming terkejut setelah mendengar itu. Dia meraung marah dan matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. He Qian ingin menjadikan Siang-Siang sebagai muridnya. Dia tidak tulus sama sekali. Dia hanya ingin memanfaatkan Siang-Siang. Pantas saja Lu Ming punya firasat buruk sebelumnya. Tidak baik. He Qian mengetahui identitas asliku. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kita harus segera pergi. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Pada saat ini, segala macam kemungkinan terlintas di benak Lu Ming. Jika dia adalah He Qian, dia akan membunuh Lu Ming secara langsung. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Siang-Siang Beila untuk bergabung dengan sekte lain tanpa gurunya. Dia bahkan bisa pergi ke keluarga Heng untuk mencari keuntungan, membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, Lu Ming sangat cemas. Tuan Lembah, ayo pergi. Kita harus segera meninggalkan keluarga Heng. Karena itu, Lu Ming bergegas ke halaman. Ketika dia melihat Siang-Siang Beila dan Tian Cui, Lu Ming segera memanggil diagram gunung dan sungai dan berkata, Tuan Lembah, Siang-Siang, kakak laki-laki, segera masuk ke diagram gunung dan sungai. Aku akan membawamu ke dalam keluarga He. Tuan, ini, Siang-Siang Beila mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat. Lu Ming berteriak. Cahaya putih menyala dan Siang-Siang Beila serta Tian Cui dimasukkan ke dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming, apakah kamu punya cara untuk keluar? Tuan Lembah Naga Es bertanya dengan cemas. Tuan Lembah, jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Namun, aku perlu meminjam pakaianmu. Kata Lu Ming. Mata sang Master Lembah berkedip-kedip. Kemudian, satu set pakaian muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming kemudian memasukkan Master Lembah ke dalam diagram gunung dan sungai. Tubuh Lu Ming mulai berubah menjadi penampilan Master Lembah Naga Es. Bahkan auranya pun sama persis. Lu Ming dengan cepat mengganti pakaian Master Lembah Naga Es dan berjalan keluar. Master Lembah Naga Es dan yang lainnya diizinkan bergerak dalam jarak tertentu. Dan EBSCP, saat Master Lembah Naga Es berjalan keluar, dia diam-diam meliriknya, tapi dia hanya meliriknya dan mengabaikannya. Lu Ming berjalan berkeliling dan sampai di tempat terpencil. Tidak ada lagi mata yang mengawasinya. Saat ini, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Lu Ming melihat sekeliling dan tahu bahwa pria parubaya itu memiliki basis budidaya alam awal bijak yang agung. Lu Ming berjalan menuju pria itu tanpa berkata apa-apa. Ketika dia mendekat, Lu Ming menyambar kami seperti kilat dan membuat pria itu pingsan. Kemudian, dia melepas pakaian pria itu dan menggantinya. Setelah itu, sosok Lu Ming mulai berubah menjadi wujud pria itu. Pria parubaya itu dilempar ke diagram gunung dan sungai oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming berjalan keluar dari gerbang keluarga He. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikannya. Segera, Lu Ming meninggalkan kediaman keluarga He dengan lancar. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah begitu dia meninggalkan kediamannya. Dia melihat beberapa sosok di kejauhan bergegas menuju kediamannya dengan kecepatan yang mengerikan. Salah satunya adalah He Qian. Benar-benar ada ahli dari keluarga Heng. Mata Lu Ming muram. Dia telah melihat dua orang lainnya yang datang bersama He Qian. Mereka adalah dua dari tiga kaisar sejati dari keluarga Heng yang telah memasuki Akademi Suci Gunung Yuan untuk menangkapnya. Bab 1924, Bab 1924 Bunuh Diri. Ayo pergi. 11. Lu Ming tidak ragu-ragu.
Dia mempercepat kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Di sisi lain, He Qian membawa dua kaisar sejati dari klan Heng ke klan He dan tiba di luar kediaman Lu siang-siang. Lu Ming, aku serahkan padamu. Tidak nyaman bagi saya untuk masuk. Anda tidak dapat menyentuh gadis kecil di dalam. Adapun yang lainnya, kamu bisa melakukan sesukamu. He Qian memperingatkan. Dua kaisar sejati dari klan Heng mengangguk dan melangkah keluar. Mereka tiba di udara di atas halaman siang-siang bela dan mengamati area tersebut dengan indera spiritual mereka. Dengan sekali pandang, wajah mereka menjadi gelap dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka. Keduanya bergerak dan tiba di depan He Gao, mata mereka terbakar amarah. He Xiao, kamu berani bermain dengan kami. 1. Kaisar sejati berambut putih berkata dengan dingin. Bermain denganmu. Mengapa kamu mengatakan itu? 1. Wajah He Xiao menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Tidak ada seorang pun di halaman. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Ekspresi kaisar sejati lainnya dari keluarga Heng menjadi lebih buruk lagi. Ekspresi He Qian berubah drastis, tidak ada seorang pun di sini. Bagaimana mungkin? Katanya Qian. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke halaman seperti embusan angin dan menyapu kesadaran spiritualnya dengan keras. Tidak ada seorang pun. Halaman itu kosong. Sial, di mana mereka? He Qian berteriak dengan marah. Kesadaran rohaninya menyebar ke tempat tinggal lain di keluarga He seperti badai. Namun, dia tidak menemukan Lu Ming dan yang lainnya dimanapun ia lewat. Bas, bas. Pada saat ini, dua sosok terbang dan mendarat di depan He Hao. Mereka adalah ahli yang digunakan He Yan untuk diam-diam memantau siang-siang dan yang lainnya. Di mana mereka? Di mana orang-orang di halaman? He Qian meraung marah. Wajahnya berubah menjadi marah. Orang-orang, bukankah mereka ada di halaman? Kami tidak melihat mereka keluar. Mungkinkah itu adalah harta karun dunia perkebunan? Keduanya memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kalian berdua idiot. He Qian menegur dengan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan suara rendah, seni penyamaran. Lu Ming mahir dalam seni penyamaran. Saya tidak menyangka anak ini begitu teliti. Saya terlalu ceroboh. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming mahir dalam seni penyamaran, dia berpikir bahwa Lu Ming setidaknya akan tinggal di keluarga He selama sehari. Dia sudah bergegas mencari keluarga Heng. Selama Lu Ming tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak menyangka begitu dia pergi, Lu Ming membawa siang-siang bela dan yang lainnya dan meninggalkan keluarga He. Dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan. He Xiao, trik apa yang kamu mainkan? Jika Anda ingin berbohong kepada kami, serahkan jubah kesengsaraan surgawi. Dua kaisar sejati dari klan Heng muncul di kedua sisi He Qian dengan ekspresi gelap. Aura kuat mereka menyelimuti He Qian. Kalian berdua, ini dia keluarga. He Qian berkata dengan dingin. Ekspresi dua kaisar sejati dari klan Heng berubah. Itu benar, ini adalah keluarga dia. Jika dia mengambil tindakan melawan He Qian, dia pasti akan diserang oleh ahli dari keluarga He. Saat itu, mereka semua akan berada dalam bahaya. He Qian, pakaian keluarga Heng yang mampu mengatasi kesengsaraan tidaklah mudah untuk ditipu. Jika Anda tidak mengembalikannya, Anda harus menunggu balas dendam keluarga Heng kecuali Anda bersembunyi di keluarga He selamanya. Kaisar sejati keluarga Heng yang berambut putih berkata dengan dingin, dan aura di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Apa yang membuat kalian sangat cemas? Tidak peduli di mana kecil Lu Ming itu bersembunyi, aku akan bisa menemukannya. He Qian mencibir. Kemudian, dia mulai membentuk segel ajaib dengan kedua tangannya. Ini adalah segel untuk mengendalikan serangga pemakan jiwa. Tidak peduli seberapa jauh mereka, selama dia membentuk segel, dia bisa mengendalikan serangga pemakan jiwa dan merasakan lokasi Lu Ming melalui mereka. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan seperti sambaran petir. Klan He tidak terlalu jauh dari Akademi Suci Gunung Yuan. Dia dengan cepat mendekati Akademi Suci Gunung Yuan. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diagram gunung dan sungai. Sambil berpikir, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai.
Sebagian dari pikirannya mengendalikan diagram gunung dan sungai dan terus terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Mengaum. Begitu Lu Ming masuk, dia melihat penguasa lembah-lembah naga es memegangi kepalanya dengan tangannya dan mengaum seperti binatang buas. Wajahnya penuh kesakitan. Ah! Dan EBSCP, kepala Master Lembah Naga Es menghantam gunung dengan keras, menyebabkannya berguncang dan membuat puing-puing beterbangan. Kakek Tuan Lembah, ada apa? Siang-siang Beyla berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa, matanya berkaca-kaca. Diracuni? Tuan Lembah pasti diracun. Sialan, dia kian sangat kejam. Tian Cui meraung. Dan EBSCP, baru saja, Master Lembah Naga Es telah menjelaskan masalah ini kepada mereka, jadi mereka memahami sebab dan akibat. Hekian membiarkan siang-siang mengembangkan teknik 4 musim karena dia ingin menggunakan yin primordial siang-siang untuk meningkatkan dirinya. Sungguh kejam. Keduanya merasakan gelombang ketakutan setelah mendengar itu. Tuan Lembah, racun apa yang kamu dapat? Lu Ming mendatangi Master Lembah Naga Es dan bertanya. Itu adalah serangga pemakan jiwa. Hekian telah kembali ke keluarga He dan mengetahui bahwa kami telah melarikan diri. Ini buruk. Dia bisa menentukan lokasi kita melalui serangga pemakan jiwa. Lu Ming, bunuh aku, bunuh aku. Dan EBSCP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tian Cui, siang-siang Beyla, dan Lu Ming sangat jelek. Cepat bunuh aku. Kalau tidak, Hekian akan segera menyusulku. Kamu mendekati kematian. Master Lembah Naga Es meraung. Wajah aslinya yang lembut kini berubah kesakitan. Kepalanya terbanting keras ke puncak gunung sekali lagi, menciptakan lubang besar. Dan EBSCP, wajah Master Lembah Naga Es berlumuran darah, rambut putihnya berserakan. Bahkan dengan statusnya sebagai penguasa lembah dan budidaya alam Sein absolutnya, dia masih merasa sulit untuk bertahan. Jelas sekali betapa menakutkannya dia. Hati Lu Ming dan dua lainnya mulai bergetar. Hekian, aku pasti akan membunuhmu. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Cepat lakukan. Dan EBSCP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Tuan Lembah kakek, kita tidak bisa melakukannya. Siang-siang Beyla menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh Master Lembah Naga Es? Tuan Lembah, kita akan segera mencapai Akademi Suci Gunung Yuan. Setelah kita mencapai Akademi Suci Gunung Yuan, aku akan memikirkan cara untuk meminta Kaisar membantumu membasmi serangga pemakan jiwa. Lu Ming berteriak. Sudah terlambat. Hekian akan segera menyusul kita. Saat itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Saya sudah tua, dan kultivasi saya telah mencapai batasnya. Aku tidak punya harapan untuk menerobos di masa depan, tapi kamu tidak bisa mati. Anda memiliki masa depan yang cerah. Lembah Dewa Naga akan bergantung padamu di masa depan. Cepat lakukan. Dan EBSCP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Tidak, kamu tidak bisa. Mereka bertiga menggelengkan kepala dengan tegas. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Mati. Master Lembah Naga Es meraung. Energi Sein di tubuhnya melonjak dengan cepat, lalu mengalir ke kepalanya. Tidak baik. Wajah Lu Ming, Tian Cui, dan siang-siang Bella berubah drastis. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Ledakan. Dan EBSCP, sebuah ledakan meledak di benak Master Lembah Naga Es, dan kemudian dia berdiri di sana dengan linglung. Tuan Lembah kakek, Lu Ming dan dua lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas ke sisi Master Lembah Naga Es. Dan EBSCP, tapi saat ini, Master Lembah Naga Es sudah tidak bernapas lagi. Dia telah mati dan menghancurkan jiwanya sendiri agar tidak ditemukan oleh Hekian. Bab 1925 Niat Membunuh. Penerjemah, 549.690.339. Tuan Lembah Naga Es telah menghancurkan jiwanya sendiri. Setelah jiwa dihancurkan, jiwa akan tersebar dan seniman bela diri akan mati secara alami. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang menakutkan. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, menyebabkan suhu di diagram gunung dan sungai turun dengan cepat. Hekian, keluarganya, aku, Lu Ming, pasti akan membalas dendam.
Lu Ming meraung di dalam hatinya dan matanya merah. Meskipun penguasa lembah-lembah naga es sudah lama tidak mengenal Lu Ming, dia adalah orang yang lembut. Saat itu, dia selalu berdiri di sisi Lu Ming dan banyak membantunya dengan Master Lembah Naga Awan. Dia adalah seorang tetua yang rendah hati dan baik hati yang selalu memikirkan generasi muda dan lembah Dewa Naga. Dia memilih mati demi menjaga harapan lembah Dewa Naga. Dia bisa mati tapi Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa. Di sampingnya, Tian Cui mengepalkan tinjunya erat-erat, niat membunuhnya sangat kuat. Tuan Lembah Kakek, siang-siang Bella memeluk erat Master Lembah Naga Es dan menangis. Selama beberapa tahun terakhir, Master Lembah Naga Es telah memimpin mereka dalam pelarian. Mereka telah mengalami terlalu banyak pengalaman dan telah lama menjalin hubungan yang mendalam. Tapi sekarang, dia juga mengerti bahwa Hekian telah lama menanam serangga pemakan jiwa pada Tuan Lembah Naga Es, tapi dia tidak pernah memberitahunya. Dia tidak tahu betapa dia telah menderita untuknya secara rahasia. Namun, dia tidak mengetahui satu pun kesulitan itu. Kali ini, Master Lembah Naga Es memilih untuk bunuh diri bukan karena dia tidak dapat menahan rasa sakitnya, tetapi karena mereka. Memikirkan hal ini, siang-siang Bella semakin kesakitan. Saya pasti akan membalas dendam untuk ini. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Kemudian, sambil berpikir, dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan bergegas menuju Institut Suci Gunung Yuan dengan sekuat tenaga. Dia mengerti bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Tuan Lembah Naga Es bunuh diri karena mereka. Mereka tidak bisa mengecewakan usaha keras Master Lembah Naga Es. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, semakin dekat ke Institut Suci Gunung Yuan. Di keluarga He, ekspresi Hekian tiba-tiba berubah. Anjing tua sialan, kamu benar-benar bunuh diri, tapi kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. He Gao berteriak dengan marah dan berkata kepada dua kaisar sejati dari klan Heng, Lu Ming bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan dengan kecepatan penuh. Kejar dia. Bas, bas, bas. Tiga pembangkit tenaga kaisar sejati bergerak dan menghilang tanpa jejak, mengejar Lu Ming. Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh. Namun, dia tidak terbang dari gerbang utama Institut Suci Gunung Yuan. Sebaliknya, dia terbang dari sisi Institut Suci Gunung Yuan. Ada kaisar bela diri klan Heng yang menjaga gerbang utama Institut Suci Gunung Yuan. Jika kaisar bela diri klan Heng menerima berita itu dan menghentikannya, dia tidak akan bisa memasuki Institut Suci Gunung Yuan. Di depan, Akademi Suci Gunung Yuan sudah terlihat. Energi Sein di tubuh Lu Ming bersirkulasi dengan kekuatan penuh saat dia bergegas menuju Akademi Sein Gunung Yuan. Ya, pada saat ini, kekosongan di belakang Lu Ming hancur dan beberapa sosok keluar dari celah spasial. Itu adalah Hekian dan dua kaisar sejati dari keluarga Heng. Hekian mengalihkan pandangannya dan melihat Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh. Lu Ming, kemari. Hekian berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar terbentuk, meraih Lu Ming. Meledak, meledak, meledak. Pergi. Lu Ming meraung. Energi Sein di tubuhnya meledak seperti bubuk mesiu, menghasilkan kekuatan mengejutkan yang meningkatkan kecepatannya. Cara ini tidak bisa bertahan lama, hanya dalam waktu singkat dan sangat berbahaya bagi tubuh. Tapi sekarang, Lu Ming tidak terlalu peduli. Kecepatan Lu Ming meningkat tajam, dan dia bergegas keluar dari jangkauan tangan besar Hekian dan bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak bagus, dia telah bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Apa yang harus kita lakukan? Dua kaisar sejati dari keluarga Heng memiliki ekspresi buruk. Jika Lu Ming bergegas ke Institut Suci Gunung Yuan, dia akan berada di bawah perlindungan institut tersebut. Aku akan menjatuhkannya kemanapun aku pergi. Wajah Hekian ganas dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming sebenarnya berani membawa pergi Lu Xiangxiang. Dia pantas mati. Lu Xiangxiang terkait dengan apakah dia akan mampu selamat dari kesengsaraan besar berikutnya. Ini lebih penting dari apapun. Jika Lu Ming berani menghentikannya, dia tidak sabar untuk memotongnya menjadi ribuan bagian. Dan anjing tua itu, Ice Dragon, benar-benar bunuh diri. Dia benar-benar lolos dengan mudah. Bas! Hekian langsung bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Dia mengulurkan tangannya dan mengembunkan tangan besar lainnya, meraih ke arah Lu Ming. Tangan besar ini menutupi langit dan menutupi matahari. Kali ini, Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, pada saat ini,
seberkas cahaya surgawi meledak dari dalam Akademi Suci Gunung Yuan. Cahaya surgawi itu seperti pedang. Dengan tebasan, tangan besar He Qian langsung hancur. Cahaya surgawi yang menakutkan tidak berhenti dan terus menebas ke arah He Hao. Ledakan. He Qian mencoba yang terbaik, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Dia langsung dikirim terbang keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Wajahnya sepucat kertas, dan dia memuntahkan banyak darah. Auranya sangat lemah. Sebuah lubang muncul di dadanya, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menggerogoti dagingnya. Kaisar yang hebat, gumam He Qian, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Seorang kaisar sejati sebenarnya berani menyerang murid Akademi Suci Gunung Yuan. Apakah menurut Anda kata-kata saya tidak masuk akal? Petik 2. Sebuah suara kuno terdengar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Saat kata terakhir diucapkan, gelombang suara melonjak ke arah He Qian dan dua kaisar sejati dari klan Heng. Mereka bertiga mengalami perubahan ekspresi yang besar saat mereka mundur dengan panik. Namun, tubuh mereka masih gemetar dan terluka parah. Terutama He Qian, lukanya bahkan lebih parah. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuh. Suara Kaisar Agung terdengar lagi, dan kemudian terdiam. Brengsek, He Qian berteriak dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming di Akademi Suci Gunung Yuan, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Lu Ming telah membawa pergi Lu Xiangxiang begitu saja. Rencananya hancur. Terlebih lagi, dia baru saja terluka parah akibat serangan Kaisar Agung. Peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya bahkan lebih rendah. Dia sangat marah. Dia meraung di dalam hatinya dan sangat tidak mau. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming, tapi dia tidak berani memasuki Akademi Suci Gunung Yuan. Kaisar Agung telah memberikan perintah. Jika dia turun tangan lagi, Kaisar Agung pasti akan membunuhnya. Anjing tua He Qian, jika kamu tidak mati, aku sendiri yang akan memotong kepala anjingmu di masa depan. Mata Lu Ming tertuju pada He Qian dari jauh saat suara dinginnya terdengar. Hanya kamu sebaiknya tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan selama sisa hidupmu dan jangan pernah keluar. He Qian berkata dengan dingin. Anjing tua, tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia pindah dan meninggalkan tempat itu. Kecil, kamu jauh sekali. He Qian mendengus dingin dan berencana untuk pergi dan kembali ke keluarga He. Namun, dalam sekejap, dua kaisar sejati dari keluarga Heng menghalangi jalan He Qian. Apa maksudnya ini? He Gao bertanya dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Kami tidak menangkap Lu Ming. Saatnya mengembalikan pakaian transendensi kesengsaraan bagi kita. Kaisar sejati klan Heng yang berambut putih berkata dengan dingin. Kembalikan padamu. Saya sudah memberi Anda informasi tentang Lu Ming, dan Anda pernah melihatnya. Jubah sage yang melampaui kesengsaraan adalah milikku. Mengenai apakah kamu menangkap Lu Ming atau tidak, itu bukan urusanku. Mata He Xiao menoleh saat dia berkata dengan licik. Sekarang dia telah kehilangan Xiangxiang dan dilukai oleh Kaisar Agung, peluangnya untuk sukses dalam kesengsaraan besar berikutnya bahkan lebih rendah. Saat ini, jubah dewa adalah satu-satunya harapannya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada keluarga Heng? Jika dia menyerahkan pakaian surgawi, dia pasti tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan besar berikutnya dan akan mati di dalamnya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Bab 1926, Balas Dendam dimulai. He Qian, kamu mencoba mengelabui pakaian keluarga Heng yang mampu mengatasi kesengsaraan. Berhati-hatilah agar Anda tidak dapat menggunakannya meskipun Anda masih memiliki nyawa untuk mengambilnya. Salah satu kaisar sejati klan Heng berteriak dan aura kuatnya mengunci Lu Ming. Jika Anda tidak dapat menangkap Lu Ming, Anda tidak berhak mengambil jubah dewa keluarga Heng untuk melampaui kesengsaraan. Serahkan. Kaisar sejati berambut putih dari klan Heng berteriak dengan dingin, dan cahaya surgawi dunia mekar dari tubuhnya. Jika He Qian tidak menyerahkan jubah yang melampaui kesengsaraan surgawi, dia akan menyerang kapan saja. Pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan sangatlah berharga. Itu hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Apalagi itu hanya sekali pakai. Setelah melampaui kesengsaraan surgawi sekali, tidak ada gunanya di waktu berikutnya. Awalnya, layak untuk menjatuhkan Lu Ming dan mendapatkan pedang kaisar surgawi. Namun, Lu Ming belum dijatuhkan dan pedang tirk surgawi belum diperoleh.
Bagaimana mereka bisa rela membiarkannya dianggap sebagai pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan tanpa alasan? Ekspresi Hekian tidak sedap dipandang. Dia benar-benar tidak mau menyerahkan harta yang telah diperolehnya. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Tapi aku sudah memberikan informasinya, jadi setidaknya kamu harus memberikan kompensasi padaku. He Gao berkata dengan dingin. Kompensasi, apa yang kamu inginkan? Kaisar sejati klan Heng yang berambut putih bertanya. Senjata kaisar sejati. He Qian berbicara. Senjata kaisar sejati. Dua kaisar sejati dari klan Heng saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kami menyetujui permintaanmu, kata kaisar sejati klan Heng yang berambut putih sambil mengangguk. Meskipun senjata kaisar yang sebenarnya sangat berharga, senjata itu masih jauh lebih rendah daripada kesengsaraan yang melampaui pakaian dewa. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan. He Qian mengungkapkan ekspresi sakit hati satu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke kaisar sejati klan Heng yang berambut putih. Kaisar sejati klan Heng yang berambut putih melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan. Pada saat ini, mata He Qian menunjukkan ekspresi kejam saat dia bergumam, meledak. Ledakan, cincin penyimpanan meledak, dan kekuatan penghancur membuat kaisar sejati keluarga Heng yang berambut putih terbang. Dengan cara ini, ada celah dalam pengepungan dua kaisar sejati keluarga Heng. Berlari, He Qian memanfaatkan kesempatan itu dan terbang seperti sambaran petir, melarikan diri ke arah klan He. Sialan, He Qian, kamu sedang mencari kematian. Kaisar sejati keluarga Heng yang berambut putih mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku bersembunyi di keluarga dia? He Qian mencibir, suaranya terdengar dari jauh. Sekarang, kesengsaraan surgawinya lebih penting. Tinggal kurang dari 100 tahun lagi. Paling-paling, dia akan bersembunyi di keluarganya selama 100 tahun ke depan. 100 tahun hanyalah sekejap mata baginya. Keluarga He sama terkenalnya dengan keluarga Heng. Selama dia bersembunyi di keluarga He dan tidak keluar, keluarga Heng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia terbang menuju keluarga dia seperti sambaran petir. He Qian, beraninya kamu mengingini harta keluarga Heng. Keluargamu akan membayar harganya. Di belakangnya, kaisar sejati lainnya dari keluarga Heng meraung dan mengejar He Qian. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Di Akademi Suci Gunung Yuan, sesosok muncul dan Lu Ming muncul. Lu Ming telah melihat semua yang terjadi pada tiga kaisar sejati sebelumnya. Sepertinya He Qian memberitahu keluarga Heng dan menggunakan informasiku untuk menukar harta keluarga Heng. Sekarang mereka berada dalam kekacauan. Baiklah, dia keluarga Heng, tunggu saja. Aku akan segera membuatmu membayarnya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengambil langkah maju dan sosoknya menghilang. Di Akademi Suci Gunung Yuan, sebuah makam baru muncul di puncak gunung yang kaya dengan ki asli. Lu Ming, Siang-Siang Beila, Tian Cui, dan Sue Ningxin sedang bersujud di depan makam Master Lembah Naga Es. Di belakangnya, anggota aliansi naga lainnya juga membungkuk. Setelah sekian lama, Lu Ming berdiri. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkannya di depan makam Master Lembah Naga Es. Kemudian, dengan satu pikiran, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di depan makam Master Lembah Naga Es. Orang ini adalah orang yang dibawa keluar dari keluarga He oleh Lu Ming. Dia juga anggota rumah besar He Hao. Tuan Lembah, hari ini, saya akan mempersembahkan darah orang ini dari keluarga dia kepada Anda. Di masa depan, saya pribadi akan melepas kepala anjing He Qian dan datang untuk menawarkannya kepada Anda. Dengan itu, Lu Ming mengangkat pisaunya dan memenggal kepala pria itu. Tuan Lembah, aku akan membuat keluarga He dan Heng segera membayar bunga. Lu Ming bergumam. Lalu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tidak ada gunanya merasa terlalu sedih. Lu Ming akan menggunakan tindakannya untuk membuat keluarga He menyesal. Di kediaman Lu Ming, dia mengeluarkan batu kekacauan dan mempelajarinya dengan cermat. Saya telah kehilangan ki asli yang kacau seperti yang diharapkan. Sayang sekali. Lu Ming melihatnya. Dia menyuntikkan energi Sein dan hukum kekacauan ke dalamnya, tetapi tidak ada reaksi. Tidak ada kekacauan ki di permata kekacauan sama sekali. Namun, permata kekacauan tetaplah permata kekacauan.
Bahkan tanpa chaos key, itu masih bisa digunakan sebagai bahan utama untuk membuat senjata raja. Lu Ming menggunakan senjata sucinya untuk menyerang batu kekacauan, tapi dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di atasnya. Lu Ming menyempurnakannya. Pada saat kritis, itu mungkin digunakan sebagai harta pertahanan untuk menahan serangan musuh. Setelah itu, Lu Ming menutup matanya dan mengatur pernapasannya. 3 hari kemudian, Lu Ming kembali ke kondisi puncaknya. Dia kemudian menggunakan teknik nafas surgawi untuk mengubah penampilannya dan meninggalkan Institut Suci Gunung Yuan. Di luar Akademi Suci Gunung Yuan, masih ada ahli dari keluarga Heng yang berjaga. Ketika mereka melihat Lu Ming keluar, mereka mengamatinya dengan indera spiritual mereka tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Ming melangkah pergi. Lu Ming keluar hanya untuk membalas dendam. Dia belum memiliki kekuatan untuk melawan keluarga dia dan Heng, tapi dia bisa mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Perhentian pertama Lu Ming adalah Menara Vientin. Pertama, Lu Ming membeli semua informasi tentang keluarga Heng dan keluarga He di Menara Vientin. Ia bahkan memborong informasi beberapa tokoh penting di kedua keluarga tersebut. Tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setelah Lu Ming mengambil informasi dari tokoh penting kedua keluarga, dia mulai mempelajarinya secara detail. 3 hari kemudian, Lu Ming pergi ke Menara Vientin lagi untuk menanyakan tentang beberapa orang dari keluarga Heng dan keluarga He. Restoran Abadi Mabuk, salah satu dari 3 bangunan di kota Kaisar Surgawi, sangat terkenal. Itu karena keindahan di restoran abadi yang mabuk adalah yang paling terkenal di kota Kaisar Surgawi. Tentu saja, ada juga anggur enak yang bisa membuat dewa mabuk dan memimpikannya kematian. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para jenius muda dari banyak kekuatan di kota Kaisar Surgawi. Tidak hanya generasi muda yang jenius, bahkan generasi tua pun ikut datang. He Yutang adalah salah satu favorit surga di generasi muda keluarga He. Dia ditempatkan di posisi penting dalam keluarga di usia muda. Meskipun dia tidak memiliki fisik raja, dia adalah favorit surga nomor 2 setelah fisik raja. Sekarang, budidayanya telah mencapai alam kesempurnaan orang suci yang agung. Namun, dia sangat tertekan selama periode ini. Dia juga berkultivasi di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, talenta tertinggi dari keluarga He tidak memiliki banyak prestasi. Mereka ditindas di Akademi Suci Gunung Yuan. Dari 4 set disarahi, keluarga He tidak mendapatkan satu pun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memilih untuk bergabung dengan aliansi api surgawi. Oleh karena itu, dia sangat tidak senang. Di waktu luangnya, dia akan keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan, kembali ke klan He, atau pergi ke restoran abadi yang mabuk untuk bersantai. Di restoran abadi mabuk, ada danau seperti cermin. Di tepi danau terdapat perahu layar yang mengapung, dan di tepi danau terdapat banyak paviliun. He Yutang sedang berbaring di paviliun bersama 2 gadis cantik. Yang satu sedang memijat bahunya dan yang lainnya berbaring di pelukannya. Dia lembut dan harum. Dia menutup matanya dan diam-diam menikmatinya. He Yutang, keluar dari sini. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras memecah kesunyian. Bab 1927, mengintensifkan konflik antara kedua keluarga. Raungan keras memecah kesunyian dan suasana hati He Yutang. Mana yang berani mengganggu tuan muda ini? Dia mendekati kematian. He Yutang berdiri dan keluar dari paviliun. Dia melihat ke depan dengan mata dingin. Di depannya, seorang pria parubaya berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggung. Siapa kamu? He Yutang memandang pria parubaya itu dan menyipitkan matanya. Dia tidak mengenal pria ini. Orang yang menginginkan hidupmu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Lalu, dia berlari menuju He Yutang. Kekuatan Sein melonjak di tangannya dan membentuk pedang panjang. Seperti cahaya pelangi, pedang panjang itu menusuk ke arah He Yutang secepat kilat. He Yutang terkejut. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan pedang muncul di tangannya. Dia menebas pria parubaya itu. Dentang, pedang panjang dan pedang bertabrakan, menciptakan suara mendengung. Tubuh He Yutang bergetar dan dia terpaksa mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Hukum musim semi abadi. Anda berasal dari keluarga Heng. Mengapa kamu ingin membunuhku? He Yutang meraung. Saat ini, orang-orang yang berada di perahu layar dan paviliun lain di danau sudah lama merasa khawatir. Mereka melihat ke arah mereka dan semuanya terkejut.
Hukum musim semi abadi adalah unik bagi keluarga Heng. Hanya garis keturunan dan konstitusi tubuh keluarga Heng yang dapat memahami hukum musim semi abadi. Keluarga Heng datang untuk membunuh He Yutang. Keluarga Heng dan keluarga He adalah musuh bebuyutan. 1000 tahun yang lalu, terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, hubungan mereka semakin mereda. Meski masih ada beberapa konflik, namun sangat sedikit orang yang saling bunuh di depan publik tanpa alasan. Sekarang, mengapa pria parubaya itu ingin membunuh He Yutang? He Qian anjing tua, kamu sungguh tidak tahu malu. Anda mengambil harta keluarga Heng dan tidak mengembalikannya. Kalau begitu, aku akan membuat murid keluargamu membayar harganya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Auranya meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus udara dan menebas ke arah He Yutang. Tidak, berlari. He Yutang meraung marah. Dia ingin melarikan diri, tapi perbedaan kekuatan tempur antara dia dan lawannya terlalu besar. Dengan tebasan pedang, semua perlawanannya runtuh. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi 2, dan mayatnya jatuh ke danau. Anjing tua He Qian, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Pria parubaya meninggalkan kata-kata ini dan terbang ke langit, meninggalkan tempat itu. Pria parubaya ini secara alami adalah Lu Ming yang menyamar. Sebelumnya, di Akademi Suci Gunung Yuan, dia telah melihat He Qian dan 2 kaisar sejati dari keluarga Heng berkonflik. Dari perkataan pihak lain, Lu Ming berspekulasi bahwa He Qian pasti menggunakan dia sebagai syarat untuk mengambil harta keluarga Heng. Belakangan, keluarga Heng menginginkannya kembali, tetapi He Qian tidak mengembalikannya. Saat itu, 2 kaisar sejati dari keluarga Heng berteriak bahwa mereka ingin keluarga He membayar harganya. Sekarang, Lu Ming memanfaatkan ini dan menyerang anggota keluarga He untuk memprovokasi konflik antara kedua belah pihak. Adapun hukum kekacauan Lu Ming, selain hukum raja dan 10 hukum tertinggi, semua hukum lainnya dapat diubah. Hukum musim semi abadi bukanlah hukum jalan raja. Tentu saja, Lu Ming bisa mengubahnya. Seorang ahli dari keluarga Heng telah membunuh He Yutang, kebanggaan keluarga He. Alasannya adalah He Qian dari keluarga He telah mengambil harta keluarga Heng. Setelah Lu Ming pergi, berita ini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan dari restoran abadi yang mabuk. Tidak lama kemudian, beberapa lelaki tua duduk di aula keluarga He. Suasananya sangat serius. Bang, He Qian membanting meja dengan keras, matanya penuh amarah, tidak masuk akal. Apakah keluarga Heng akan memulai perang dengan keluarga kita? Petik 2. Mereka telah menerima berita kematian He Yutang dan sedang mendiskusikan masalah ini. Itu semua karena kamu. Anda menggelapkan jubah dewa keluarga Heng untuk kesengsaraan, yang menyebabkan bencana seperti itu. He Yutang juga mati karena kamu. Kata lelaki tua lainnya dengan dingin. Bagaimana apanya? Mata He Qian dingin saat dia melihat orang itu. Orang itu adalah eksistensi yang setingkat dengan He Qian, jadi bagaimana dia bisa takut pada He Qian? Dia mencibir dan berkata, jelas sekali maksudku. Jika Anda tidak mengambil harta keluarga Heng, mengapa mereka mengirim orang untuk membunuh keluarga saya? Tidak peduli apa, kamu harus membayar harganya untuk ini. Serahkan jubah dewa dan itu akan menjadi milik keluarga. Tentu saja, keluarga He tidak bersatu. Itu terpecah menjadi berbagai faksi. Omong kosong *T, aku pantas mendapatkan pakaian surgawi. Jika kamu menginginkannya, lawanlah aku. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Mati, teriak He Gao, auranya yang kuat memenuhi aula. Baiklah, berhentilah berdebat. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi balas dendam keluarga Heng. Orang tua lainnya melambaikan tangannya dan berkata, paling buruk, kita hanya akan melawan keluarga Heng. He Gao berkata dengan dingin. Mustahil baginya untuk menyerahkan pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan. Pakaian surgawi berkaitan dengan apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi atau tidak, dan itu lebih penting dari apapun. Saat ini, mereka menerima pesan pada saat yang bersamaan. Mereka mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan ekspresi mereka berubah lagi. Sial, keluarga Heng keterlaluan. Apakah ini perang habis-habisan? Beberapa tetua meraung. Mereka baru saja menerima kabar bahwa 2 ahli lagi dari keluarga He telah dibunuh oleh keluarga Heng. Kalau bisa ditoleransi, lalu siapa yang tidak bisa? Keluarga Heng jelas akan membalas dendam. Jika mereka menunda lebih lama lagi,
siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Ayo pergi ke keluarga Heng. Saya ingin melihat apakah mereka ingin memulai perang skala penuh. Seorang lelaki tua yang duduk di ujung meja berkata dengan dingin sebelum berjalan keluar. Para tetua lainnya, termasuk He Qian, juga mengikuti. Mereka meninggalkan aula dan langsung menuju keluarga Heng. Di aula keluarga Heng, beberapa tetua sedang mendiskusikan beberapa hal. Siapa yang mengirim orang untuk membunuh keluarga He? Seseorang bertanya. Kami tidak melakukan itu. Meskipun He Qian tercela dan mengambil pakaian dewa untuk dirinya sendiri, kami masih memikirkan cara dan tidak mengirim siapapun untuk membunuh anggota keluarga He. Kaisar sejati berambut putih yang telah memberikan jubah surgawi yang melampaui kesengsaraan kepada He Qian berkata sambil mengerutkan kening. Yang lain juga saling memandang. Mereka tidak mengirim siapapun, jadi siapa yang membunuh keluarga He? Mungkinkah itu tindakan pribadi keturunan keluarga Heng? Orang-orang dari klan He tercela dan tidak tahu malu. Menurut pendapatku, kita harus membunuh mereka saja. Kaisar sejati lainnya berkata dengan dingin. 1000 tahun yang lalu, klan He dan klan Heng terlibat perang sengit. Tokoh-tokoh tingkat kaisar ini semuanya pernah bertarung dengan klan He saat itu dan memiliki permusuhan yang besar dengan mereka. Jadi bagaimana jika mereka membunuh beberapa orang dari klan He? Ledakan, ledakan. Pada saat ini, fluktuasi yang mengerikan datang dari luar keluarga Heng. Banyak aura kuat memenuhi udara. Sepertinya orang-orang dari keluarga dia telah datang. He Qian mengambil pakaian surgawi kita untuk transendensi kesengsaraan, dan orang-orang dari klan He masih berani datang ke sini. Suruh mereka menyerahkan pakaian surgawi. Para tetua mendengus dan bergegas keluar aula. Di luar keluarga Heng, He Qian dan ahli lainnya dari keluarga He berdiri di langit. Aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka saat mereka menekan istana keluarga Heng. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Di keluarga Heng, banyak ahli muncul dalam sekejap. Pada akhirnya, beberapa tetua dari keluarga Heng terbang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura luas yang meniadakan aura pembangkit tenaga listrik keluarga He. He Qian, kamu masih berani datang. Serahkan pakaian surgawi. Kaisar sejati klan Heng yang berambut putih menatap He Qian, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bab 1928 Perang Antara Dua Ras. Keluarga Hengmu masih menginginkan pakaianku yang mampu mengatasi kesengsaraan. Dalam mimpimu, Anda diam-diam mengirim orang untuk membunuh anggota keluarga saya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? He Qian berteriak. Kami tidak mengirim siapapun untuk membunuh orang-orang di keluarga dia. Seorang ahli dari klan Heng berbicara. Omong kosong *T. Anda menggunakan hukum musim semi-abadi untuk membunuh orang-orang di keluarga dia. Apakah kamu pikir kami buta? Petik 2. Seorang ahli dari klan dia berteriak. Sungguh sebuah lelucon. He Qian mengambil pakaianku yang mampu mengatasi kesengsaraan, dan kami bahkan tidak pergi ke rumahnya. Keluargamu hanya kehilangan beberapa sampah tak berguna, dan kamu datang ke keluarga Hengku. Apakah Anda ingin memulai perang? Petik 2. Seorang ahli dari klan Heng berbicara dengan dingin. Klan He dan klan Heng selalu menjadi musuh bebuyutan. Meskipun keadaan mereka sedikit mereda dalam beberapa tahun terakhir, para tokoh dikdaya kaisar bela diri ini telah hidup lama sekali dan telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Permusuhan mereka tidak mudah diselesaikan. Setiap kali mereka bertemu, selalu dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Bagus, sangat bagus. Anda membunuh anggota keluarga dia. Apakah menurut Anda kami mudah ditindas? Kecuali jika Anda tidak keluar di masa depan, hehe. He Qian mencibir. Dengan kata lain, jika keluarga Heng bisa membunuh keluarga He, maka keluarga He juga bisa membunuh keluarga Heng. He Qian, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Kaisar sejati berambut putih dari klan Heng memiliki niat membunuh yang sangat kuat. He Qian telah mengambil salah satu pakaian mereka yang melampaui kesengsaraan surgawi, jadi dia ingin segera membunuh He Qian dan mengambilnya kembali. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dengan kecepatan tinggi dan tiba di samping ahli keluarga Heng. Benar Kaisar, itu tidak baik. Keluarga He diam-diam memburu ahli keluarga Heng saya. 2 orang suci agung dan 1 orang suci absolut telah dibunuh oleh keluarga He. Pria itu melaporkan. Apa, kamu harus mati? Ketika ahli kaisar sejati keluarga Heng mendengar ini, dia langsung marah. Di permukaan,
Keluarga He datang untuk mengecam kejahatan mereka, namun mereka diam-diam mengirim orang untuk membunuh anggota keluarga Heng. Mereka tercela dan tidak tahu malu. Omong kosong. Kami tidak mengirim siapapun untuk membunuh keluarga Heng Anda. Seorang lelaki tua dari keluarga He berkata sambil mengerutkan kening. Kamu jelas-jelas menggunakan hukum 4 musim, namun kamu berani mengatakan bahwa kamu bukan anggota keluarga dia. Orang yang datang untuk melaporkan berita itu berteriak. Keluarga He mewarisi hukum 4 musim, yang mirip dengan hukum musim semi-abadi keluarga Heng. Di masa lalu, keluarga He bahkan dikenal sebagai keturunan Kaisar Surgawi, itulah sebabnya mereka menjadi musuh bebuyutan keluarga Heng. Sialan, kamu mengambil jubah kesengsaraan surgawi keluarga Heng dan sekarang kamu mengirim orang untuk membunuh anggota keluarga Hengku. Hari ini, kalian semua bisa tinggal. Salah satu kaisar sejati klan Heng sangat marah. Dia mengaktifkan energi dunianya dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke arah kaisar sejati klan dia. Jika kamu ingin memulai perang, jangan berpikir bahwa keluarga dia akan takut padamu. Kaisar sebenarnya dari klan He juga sangat marah dan melancarkan serangan balik. Lakukan. Para ahli lain dari keluarga Heng juga mulai bergerak. Lampu pedang yang mengerikan meledak dan menyerang para ahli dari keluarga He. Namun, para ahli klan He semuanya berada di level kaisar yang sebenarnya, jadi mereka juga melancarkan serangan balik. Seluruh area diledakkan. Kekuatan mengerikan itu merajalela. Seluruh kota kaisar surgawi tampak bergetar. Pertempuran kacau antara kaisar sejati terlalu menakutkan. Banyak orang yang terkejut dan terbang untuk menonton. Surga, pertarungan antara kaisar sejati. Itulah ahli dari keluarga Heng dan dia. Apakah kedua keluarga akan berperang lagi setelah 1000 tahun? Di kejauhan, banyak orang menyaksikan dengan ketakutan. Di langit yang jauh, Lu Ming menjelma menjadi seorang pemuda berkulit gelap dan mengawasi dari jauh. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Faktanya, rencananya tidak terlalu cemerlang. Dia menggunakan hukum kekacauan untuk memecah keluarga Heng dan keluarga He dan membunuh orang-orang di pihak lain untuk memicu konflik antara kedua belah pihak. Selama kedua keluarga tenang dan mendiskusikan rencana ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk mewujudkannya. Mereka bahkan mungkin mencurigai Lu Ming. Namun, permusuhan antara kedua keluarga itu sejak awal sudah sangat dalam. Itu seperti bubuk mesiu yang bisa menyala dengan percikan sekecil apapun. Selain itu, ada juga masalah Hekian, jadi tidak mungkin kedua keluarga bisa duduk dan rukun. Setelah beberapa patah kata, mereka benar-benar mulai bertengkar. Ledakan, ledakan, lampu pedang dan pedang yang mengerikan memenuhi seluruh langit. Ruang itu terbuka, memperlihatkan ruang gelap gulita yang menakutkan. Namun, ini adalah keluarga Heng. Begitu mereka mulai, aura kuat dilepaskan di keluarga Heng. Beberapa ahli yang menakutkan terbangun dari pengasingan mereka dan bergabung dalam pertempuran. Ahli kaisar sejati dari keluarga He langsung dirugikan. Cepat keluar dan kembali ke keluarga dia. Seorang kaisar sejati dari klan dia meraung. Ada 5 kaisar sejati dari klan He yang datang. Mereka berlima bergabung dan menyerang dengan ganas. Namun, semakin banyak kaisar sejati dari keluarga Heng. Mereka benar-benar dirugikan dan tidak bisa mengeluarkan biaya sama sekali. Serang seluruh keluarga Heng. Mata Hekian menunjukkan ekspresi jahat saat dia mematikan cahaya pedang. Itu tidak ditujukan pada kaisar sejati lainnya, tapi pada istana keluarga Heng dan mereka yang berada di bawah kerajaan kaisar sejati. Tidak bagus, tercela. Kaisar sejati klan Heng meraung marah. 2 dari mereka bergegas keluar untuk membantu, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang Hekian panjangnya ratusan mil. Ketika jatuh, banyak anggota keluarga Heng berubah menjadi abu. Retakan sepanjang ratusan mil muncul di istana keluarga Heng dan terus meluas ke depan. He Xiao, kamu sedang mencari kematian. Kaisar sejati klan Heng sangat marah, dan beberapa dari mereka menyerang Hekian. Namun, wajah Hekian dipenuhi dengan keganasan saat dia menebas anggota keluarga Heng yang lain. Beberapa kaisar sejati tidak punya pilihan selain memblokir cahaya pedang Qian. Biasanya, ketika kaisar sejati berperang, mereka tidak akan menyerang yang lemah. Namun, kesengsaraan besar He Qian sudah dekat. Kali ini, dia tidak terlalu percaya diri, jadi dia bertindak sangat gila dan tidak mengikuti aturan apapun. Ketika kaisar sejati klan Heng pergi untuk menyelamatkan yang lain, sebuah celah muncul di pengepungan.
He Qian dan 5 kaisar sejati lainnya dari klan He keluar dari pengepungan dan bergegas menuju klan He. Dia keluarga, kamu harus membayar dengan darahmu. Kaisar sejati keluarga Heng meraung marah. Di kejauhan, Lu Ming mencibir. Sosoknya melintas dan dia menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Selanjutnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya harus menonton. Perang pasti akan terjadi antara keluarga Heng dan keluarga He. Tidak lama setelah Lu Ming kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan, di aliansi Kaisar Surgawi, Xing Chen menggunakan pedang tempurnya dan menyerang aliansi Api Surgawi. Di aliansi Api Surgawi, dia membunuh keajaiban nomor 1 keluarga He, tubuh raja yang kuat. Hal ini mengguncang seluruh Akademi Suci Gunung Yuan. Elit klan He berada di 10 besar peringkat Saint King. Dia sangat berbakat dan merupakan orang kedua di komando aliansi Api Surgawi. Namun, dia dibunuh begitu saja. Tak seorang pun di aliansi Api Surgawi yang berani menghentikan Sungai Bintang Abadi. Setelah mendengar berita ini, keluarga He menjadi gempar. Dia adalah favorit surga nomor 1 dari keluarga He, dengan tubuh raja yang kuat dan bakat yang tak tertandingi. Ia dianggap sebagai harapan masa depan keluarga He dan sosok yang berpotensi menerobos wilayah kedaulatan besar. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Star River begitu saja. Mulailah pertempuran. Suara marah datang dari keluarga He. Mulailah pertempuran. Hal yang sama terjadi di keluarga Heng. Pada hari ini, klan Heng dan klan He mengirimkan ahli yang menakutkan. Mereka bertemu di area tengah kedua marga. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan pertempuran mengerikan segera terjadi antara kedua klan. Bab 1929, Gunung Kaisar Surgawi, pertempuran antar kaisar besar. Klan He dan klan Heng masing-masing mengirimkan ribuan ahli, dan pertempuran mengerikan terjadi di daerah antara kedua klan. Pertempuran ini telah mengejutkan seluruh kota Kaisar Surgawi. Pertempuran ini sangat brutal. Matahari dan bulan telah kehilangan cahayanya. Daerah di sekitar kota Kaisar Surgawi telah rata dengan tanah. Pertarungan itu berlangsung sepanjang hari. Pada akhirnya kedua belah pihak mengalami kerugian besar sebelum mundur. Dikatakan bahwa banyak ahli dari kedua belah pihak tewas dalam pertempuran ini. Bahkan lebih dari 10 kaisar bela diri dan bahkan kaisar sejati telah jatuh. Di kota Kaisar Surgawi, suasananya sangat menindas. Ini karena semua orang tahu bahwa perang antara kedua klan tidak akan berakhir begitu saja. Sebaliknya, ini hanyalah permulaan. Benar saja, setelah pertempuran ini, kedua keluarga pun berperang. Kedua belah pihak mengirim orang untuk menyerang bisnis masing-masing. Kedua belah pihak terus-menerus berperang dan para ahli terus-menerus dibunuh. Permusuhan antara kedua belah pihak telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Pertempuran menjadi semakin intens, dan bahkan kaisar sejati pun sering kali saling membunuh. Setiap hari, akan ada ahli yang meninggal. Pertempuran sengit ini berlangsung selama 3 bulan, dan banyak ahli dari keluarga Heng dan dia telah meninggal. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat kedua pihak. Sebaliknya, kebencian mereka malah semakin kuat. Pada hari ini, sebuah berita mengguncang seluruh kota Kaisar Surgawi, dan bahkan seluruh institut suci Gunung Yuan. Kaisar Agung klan Heng telah menantang Kaisar Agung klan He. Setengah bulan kemudian, mereka akan bertarung sampai mati di Gunung Kaisar Surgawi. Pertempuran antara kaisar besar mengejutkan dunia. Banyak orang yang tercengang dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa konfrontasi antara kedua keluarga pada akhirnya akan mengarah pada pertempuran antar kaisar besar. Kota Kaisar Surgawi adalah tanah suci nomor 1 di antara 9 tanah suci di Gunung Yuan. Itu yang paling kuat. Sebagai salah satu kekuatan paling kuat di kota Kaisar Surgawi, keluarga Heng dan keluarga He sama-sama memiliki kaisar yang hebat. Dalam waktu setengah bulan, Kaisar Agung dari kedua klan akan bertarung di Gunung Kaisar Surgawi. Ketika Lu Ming mendengar berita ini, dia agak tercengang. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Namun, inilah yang diinginkan Lu Ming. Bukankah niat awalnya adalah membiarkan keluarga He dan keluarga Heng saling bertarung? Dia akan menggunakan darah keluarga Heng dan dia untuk memberi penghormatan kepada penguasa lembah-lembah naga es. Akan lebih sempurna lagi jika seorang kaisar agung meninggal. Lu Ming mencibir. Pertempuran antar penguasa besar adalah pemandangan yang langka. Kejadian ini telah membuat khawatir sebagian besar kekuatan kuat di Gunung Yuan. Dalam setengah bulan terakhir, banyak ahli datang ke kota Kaisar Surgawi,
ingin melihat penguasa agung. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di Gunung Kaisar Surgawi. Biasanya, ketika Kaisar besar bertempur, tidak ada yang berani mendekat untuk menonton. Penguasa yang besar terlalu kuat. Bahkan sedikit pun ki mereka akan menjadi bencana. Mereka pasti akan mati. Bahkan penguasa bela diri biasa pun tidak akan mampu bertahan. Namun, itu akan berbeda di Gunung Kaisar Surgawi. Legenda mengatakan bahwa Gunung Kaisar Surgawi adalah tempat Kaisar Surgawi mengolah dan memverifikasi daunnya. Di atasnya, mesin ki Kaisar Surgawi memenuhi udara. Orang biasa tidak akan bisa mendaki Gunung Kaisar Surgawi. Bahkan bagi tokoh dikdaya Kaisar bela diri, budidaya mereka akan sangat tertekan ketika mereka mendaki Gunung Kaisar Surgawi. Dikatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar sejati tidak dapat terbang ketika mereka memasuki pegunungan Kaisar Surgawi. Hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar besar yang bisa terbang ketika mereka memasuki Gunung Kaisar Surgawi. Namun, mereka akan sangat tertekan. Fluktuasi dari pertempuran juga akan ditekan dan tidak akan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan. Pada pagi ini, langit yang mengelilingi Gunung Kaisar Surgawi dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sekali orang dari semua tingkat budidaya. Ada ranah bela diri kerajaan, ranah Sein, ranah Kaisar bela diri, dan bahkan pakar ranah Kaisar sejati. Pertempuran antar Kaisar besar adalah pemandangan yang langka. Ini mungkin bisa membantu Kaisar sejati. Di bawah pimpinan beberapa guru tingkat Kaisar sejati dari Akademi Suci Gunung Yuan, para jenius dari Akademi Suci Gunung Yuan juga sampai ke kehampaan yang jauh dari Gunung Kaisar Surgawi. Mereka melihat dari jauh. Lu Ming dan yang lainnya ada di antara mereka. Ya, pada saat ini, kekosongan tidak jauh dari Gunung Kaisar Surgawi tiba-tiba retak. Dari dua celah, sesosok tubuh keluar. Dua sosok diselimuti cahaya tak berujung. Wajah mereka tidak terlihat dengan jelas, namun mereka memiliki aura yang kuat dan tak terbatas yang menyebar ke segala arah. Meskipun jarak mereka sangat jauh, pada saat ini, banyak orang yang merasa seolah-olah ada gunung dewa yang menekan tubuh mereka. Tekanan semacam ini seperti menghadapi dao surgawi, dan mereka tidak dapat menahannya. Dua Kaisar Agung. Kaisar Agung dari klan He dan Heng telah tiba. Kedua Kaisar Agung itu saling memandang dari kejauhan dan meledak dengan aura yang lebih mengejutkan. Kali ini, aku akan membunuhmu. Sebuah suara terdengar. Suara ini dingin dan penuh kesombongan, seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Lu Ming pernah mendengar suara ini sebelumnya. Itu adalah Kaisar Agung dari keluarga Heng. Saat itu, suara itu terdengar di Akademi Suci Gunung Yuan dan dia bahkan pernah bertarung melawan Kaisar tanpa berpikir panjang. Kaulah yang akan mati. Sosok lainnya jelas merupakan Kaisar Agung keluarga He. Suaranya dalam dan penuh dengan dominasi tanpa akhir. Bas. Selanjutnya, kedua sosok itu bergerak pada saat yang sama dan terbang menuju puncak Gunung Kaisar Surgawi. Pada awalnya, kecepatan mereka sangat mencengangkan sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, begitu mereka berdua memasuki Gunung Kaisar Surgawi, mereka sepertinya merasakan tekanan yang menakutkan. Kecepatan mereka melambat secara drastis. Semakin dekat mereka ke puncak Gunung Kaisar Surgawi, semakin lambat kecepatan mereka. Pada akhirnya, cahaya pada kedua sosok itu menghilang, dan tubuh mereka terlihat kepada semua orang. Kaisar dari keluarga Heng adalah seorang lelaki tua dengan mata suram. Kaisar Agung dari keluarga He, sebaliknya, tampak seperti pria parubaya berotot dengan sosok kekar dan dominasi yang tak tertandingi. Tentu saja, seseorang tidak bisa menilai usia seseorang dari penampilannya. Dua Kaisar Agung keluarga Heng dan dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya mendarat di puncak Gunung Kaisar Surgawi dan saling berhadapan. Kemudian, keduanya tiba-tiba bergegas ke satu sama lain dan memukul telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Berdebar. Dengan ledakan yang teredam, seluruh Gunung Kaisar Surgawi tampak bergetar. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, meskipun mereka sangat jauh, mereka bisa merasakan fluktuasi yang kuat di ruang tersebut. Sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang Kaisar Agung? Ini adalah Gunung Kaisar Surgawi, namun dapat menyebabkan kejutan yang sangat mengejutkan. Seorang Kaisar kehampaan biasa di puncak Gunung Kaisar Surgawi hampir tidak bisa bersaing dengan mereka.
Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Memang benar, kekuatan alam Kaisar Agung bukanlah masalah kecil. Beberapa orang sedang berdiskusi. Setelah saling bertukar pukulan, Kaisar Agung dari klan Heng dan klan He mundur sedikit sebelum melancarkan serangan lagi satu sama lain. Keduanya bentrok lagi, menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan. Jika ini terjadi di luar, dunia mungkin akan terbalik. Setelah itu, keduanya terus bertarung, tapi itu sangat normal. Itu seperti dua seniman bela diri tingkat rendah yang bertarung, gerakan demi gerakan, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Hal ini membuat banyak orang saling memandang. Apakah kaisar yang hebat selalu begitu biasa? Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak dapat melihat apa yang begitu cemerlang tentang hal itu. Namun, beberapa guru kaisar sejati dari Akademi Suci Gunung Yuan semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menatap dengan penuh perhatian. Bab 1930, Darah Seorang Penguasa Besar, berubah di Gunung Kaisar. Jangan meremehkan pertarungan semacam ini. Ini adalah jenis pertarungan yang paling berbahaya. Setiap gerakan adalah benturan antara Dao Agung dan kekuatan dunia. Ini sangat menakutkan. Satu kesalahan dan kamu akan mati. Suara seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan terdengar saat dia menjelaskan kepada para murid. Seorang ahli kaisar yang hebat mengendalikan Dao Agung langit dan bumi. Dengan setiap gerakan, Dao Agung akan ditambahkan ke tubuh dan kekuatan dunia akan mengikuti. Ini adalah Gunung Kaisar Surgawi. Jika terjadi di dunia luar, serangan biasa akan mampu menjungkirbalikkan dunia dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Guru terus menjelaskan sementara semua orang mengamati dengan cermat. Sayangnya, budidaya mereka terlalu rendah. Mereka belum mencapai alam Kaisar Agung, jadi sulit bagi mereka untuk memahami misteri alam Kaisar Agung. Mereka hanya bisa menonton pertunjukannya. Ledakan, ledakan. Di Gunung Kaisar Surgawi, kecepatan pertarungan kedua orang menjadi semakin cepat. Ekspresi mereka juga menjadi semakin serius. Setiap kali mereka bertukar pukulan, getaran mengerikan akan muncul. Gunung Kaisar Surgawi akan sedikit bergetar dan ruangan akan bergetar hebat. Di Gunung Kaisar Surgawi, lapisan halo kabur menyebar. Itu sangat misterius dan mengunci sebagian besar kekuatan di dalamnya. Segera, kedua Kaisar Agung itu bertukar 100 gerakan dan seimbang. Kemudian, mereka berdua mengeluarkan senjatanya. Kaisar Agung klan Heng menggunakan pedang sedangkan Kaisar Agung klan He menggunakan pedang. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah senjata raja yang menakutkan. Keduanya terus bertarung. Namun, keduanya memiliki budidaya dan kekuatan tempur yang serupa. Setelah banyak bergerak, mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya. Saat mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di puncak Gunung Kaisar Surgawi. Semua orang kaget. Ya, di puncak Gunung Kaisar Surgawi, hanya ada dua kaisar besar yang bertarung. Bagaimana mungkin ada angka tambahan? Jelas, angka ini tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, dia bersembunyi di Gunung Kaisar Surgawi. Begitu sosok ini muncul, dia melancarkan serangan ke Kaisar Agung keluarga He. Serangannya sangat kejam dan tidak lebih lemah dari dua Kaisar Agung. Jelas sekali bahwa dia juga seorang kaisar yang hebat. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang Kaisar Agung tiba-tiba muncul di puncak Gunung Kaisar Surgawi? Luo, itu kamu. Kamu sangat tercela. Kaisar Agung dari klan He meraung. Luo, banyak orang terkejut. Hanya ada satu kaisar bermarga Luo di Tanah Suci Gunung Yuan, dan itu adalah Kaisar Sekte Surga Daluo dari Tanah Suci Matahari Kuno. Mata Lu Ming bersinar. Kaisar yang tiba-tiba muncul ini mungkin adalah Kaisar Agung Sekte Surga Daluo, kakek Luo Changqiong. Rupanya, Kaisar Agung Sekte Surga Daluo telah lama bersembunyi di puncak Gunung Kaisar Surgawi. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Kaisar Agung keluarga Heng untuk membunuh Kaisar Agung keluarga He. Sudah kubilang, orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Kaisar Agung klan Heng dengan dingin berbicara saat pedang perangnya terus menebas ke arah Kaisar Agung klan He. Menghadapi dua ahli dengan level yang sama, Kaisar Agung dari klan He bukanlah tandingan mereka dan langsung berada dalam posisi yang dirugikan. Tidak baik, keluarga Heng, kamu tercela. Orang-orang dari keluarga He meraung marah. Wajah mereka sangat jelek dan mereka sangat khawatir. Jika penguasa besar keluarga He meninggal, itu akan menjadi bencana bagi keluarga He.
Tanpa seorang kaisar yang hebat, mereka tidak dapat melawan keluarga Heng sama sekali dan akan dihancurkan oleh keluarga Heng. Keluarga He, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan dimusnahkan. Semuanya adil dalam perang, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Para ahli dari keluarga Heng mencibir. Mereka sangat gembira. Mereka berharap Kaisar Agung mereka dapat membunuh Kaisar Agung keluarga He. Kemudian, keluarga Heng mereka akan menjadi lebih kuat. Semua orang memandangi Gunung Kaisar Surgawi dengan gugup. Jika seorang kaisar besar benar-benar jatuh, itu akan melibatkan banyak orang. Itu akan mengubah situasi kota Kaisar Surgawi. Kaisar Agung dari klan He mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia bukan tandingan kedua Kaisar Agung itu. Tidak lama kemudian, Kaisar Agung keluarga He dipukul oleh Kaisar Agung Sekte Surga Daluo. Tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Bas! Pedang pertempuran Kaisar Agung klan Heng menebas, namun Kaisar Agung klan He berhasil menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Membunuh. Kaisar Agung klan Heng mengeluarkan raungan panjang, dan teknik pedangnya menjadi semakin cepat. Kaisar Agung klan He yang terluka merasa semakin sulit untuk menghindar. Puff! Setelah beberapa gerakan lagi, Kaisar Agung klan He akhirnya tidak bisa mengelak dan ditebas di dada oleh Kaisar Agung klan Heng. Luka pedang panjang muncul dan seluruh tubuhnya hampir terbelah dua. Darah Kaisar Agung berceceran di mana-mana dan tersebar di puncak Gunung Kaisar Surgawi. Kaisar Agung dari keluarga He meraung dan ingin mundur, tetapi kemundurannya dihalangi oleh Sekte Surga Daluo. Dia meraung, dia tidak mau. Jika mereka tidak berada di Gunung Kaisar Surgawi, semua milik mereka akan hancur. Jika mereka berada di luar Gunung Kaisar Surgawi, bahkan jika kedua penguasa besar itu bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Namun, ini adalah Gunung Kaisar Surgawi, itu akan berbeda. Dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Pergi ke Gunung Kaisar Surgawi untuk bertarung dengan Kaisar Agung klan Heng jelas merupakan rencana pihak lain. Kaisar yang hebat. Orang-orang dari klan He berteriak dalam kesedihan, hati mereka gemetar ketakutan. Mungkinkah Kaisar Agung dari klan He benar-benar akan jatuh di sini hari ini? Anggota keluarga Heng sangat gembira. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan. Bas! Tiba-tiba, Gunung Kaisar Surgawi mulai bergetar hebat. Cahaya cemerlang yang tak ada habisnya menyebar. Ledakan! Ledakan! Selanjutnya, suara ledakan mengejutkan muncul dari Gunung Kaisar Surgawi dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi banyak orang berubah drastis. Mengapa perubahan mengejutkan tiba-tiba muncul di Gunung Kaisar Surgawi? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah darah penguasa agung telah diserap oleh Gunung Kaisar Surgawi. Beberapa penggarap alam Kaisar sejati berteriak. Mata mereka tajam dan indera rohani mereka tajam. Bahkan dari jauh, mereka masih bisa menyadarinya. Hati semua orang bergetar. Itu sebenarnya karena darah Kaisar Agung. Namun, mengapa darah Kaisar Agung menyebabkan perubahan besar pada Gunung Kaisar Surgawi? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tiga aura yang sangat menakutkan menyebar dari gunung langit dan bumi. Itu adalah aura tiga Kaisar Agung. Sebelumnya, Ki Kaisar Agung telah sepenuhnya ditekan oleh Gunung Kaisar Surgawi. Sekarang, Gunung Kaisar Surgawi tampaknya telah kehilangan efek penekannya. Enyah, Kaisar Agung dari klan He melolong panjang saat kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas meletus. Dengan tebasan pedangnya, langit luas terbelah dan retakan spasial yang panjangnya tidak diketahui muncul di langit. Kaisar Agung dari klan He berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke dalam celah spasial. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kaisar Agung dari keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo mengejar Kaisar Agung dari keluarga He dan bergegas ke celah spasial. Dan EBSCP, kekosongan di rift spasial segera meledak dengan riak yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung Kaisar Surgawi terus berguncang. Cahayanya semakin terang. Akhirnya, pancaran sinar itu memadat menjadi sebuah sosok. Sosok ini mengenakan jubah putih. Dia tampak sangat muda, seperti pemuda berusia 30-an. Dia tinggi, tampan, dan memiliki aura menelan dunia. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Surga, Kaisar Langit,
mungkinkah ini Kaisar Surgawi? Suara banyak orang bergetar. Ya, retakan spasial muncul lagi dan sosok Kaisar Agung klan Heng muncul. Wajahnya agak muram saat dia juga melihat penampakan Kaisar Surgawi di langit di atas gunung Kaisar Surgawi dengan ekspresi terkejut. Kemudian, Kaisar Agung Sekte Surga Daluo juga muncul di sampingnya. Ya, di kejauhan, fluktuasi spasial bisa dirasakan saat Kaisar Agung keluarga He muncul. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1931 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Bab 1931, Sosok The Celestial Tirk. Penerjemah, 549.690.339. Munculnya tiga Kaisar Agung berarti Kaisar Agung dari keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo tidak dapat berbuat apapun terhadap Kaisar Agung dari keluarga He. Begitu mereka kehilangan penindasan terhadap Gunung Kaisar Surgawi, di dunia luar, akan sulit bagi dua Kaisar besar dengan level yang sama untuk membunuh satu sama lain kecuali perbedaan kekuatannya terlalu besar. Melihat Kaisar Agung dari klan He baik-baik saja, semua orang di klan He menghela nafas lega. Ketiga Kaisar Agung semuanya memandangi bayangan di langit. Proyeksi Kaisar Surgawi. Kata Kaisar klan Heng. Ekspresinya serius, tapi dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat ini, ruang di atas Luming dan yang lainnya berfluktuasi dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Luming dan yang lainnya terkejut. Orang ini adalah Kaisar Wuxiang dari Akademi Suci Gunung Yuan. Para guru dan siswa Akademi Suci Gunung Yuan baru saja hendak membungkuk ketika Kaisar Wuxiang melambaikan tangannya, menandakan bahwa tidak perlu membungkuk. Pada saat ini, sosok di langit menjadi semakin nyata, dan semua orang terkejut. Mungkinkah The Celestial Tirk akan segera dibangkitkan? Atau apakah ini hanya tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi ketika dia mengasingkan diri? Semua orang menduga masalah hari ini telah melebihi ekspektasi mereka. Bas. Saat penampakan Kaisar Surgawi telah memadat hingga ekstrim, sosoknya tiba-tiba terbang menuju Gunung Kaisar Surgawi. Dia memasuki gunung dan menghilang. Ledakan. Pada saat berikutnya, dengan ledakan yang mengejutkan, seluruh Gunung Kaisar Surgawi meledak. Gunung Kaisar Surgawi yang megah meledak. Kemudian, seberkas cahaya ditembakkan dari bawah Gunung Kaisar Surgawi dan menembus langit. Itu adalah bunga. Seseorang berseru. Di kaki Gunung Kaisar Surgawi, seberkas cahaya melesat ke langit. Di antara berkas cahaya, sekuntum bunga muncul. Bunga ini sepertinya belum mekar. Bentuknya hanya kuncup dan tampak seperti bunga teratai. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bunga ini hanyalah ilusi, bukan entitas nyata. Lihat, ada sebuah gua di bawah sana. Itu terus turun. Gerakan aneh di Gunung Kaisar Surgawi telah menyebabkan keributan di segala arah. Luming memusatkan perhatian padanya. Memang benar, bunga di langit itu bukanlah suatu wujud nyata. Itu lebih seperti sebuah proyeksi. Awalnya, ada sebuah gua di bawah Gunung Kaisar Surgawi. Pilar cahaya itu telah keluar dari gua ini. Mungkinkah ada harta karun di gua itu? Gunung Kaisar Surgawi selalu menekan harta karun ini. Saat memikirkan hal ini, mata banyak orang menyala-nyala. Jika itu adalah harta karun, bahkan Tirk Surgawi pun akan menghargainya. Bahkan Kaisar pun tidak bisa tetap tenang. Dalam sekejap, Kaisar Agung dari keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, keluarga He, dan Kaisar tak berbentuk muncul di langit di atas gua pada saat yang bersamaan. Kaisar Agung dari klan Heng menatap Kaisar Agung dari klan He dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gunung Kaisar Surgawi telah meledak. Tanpa penindasan Gunung Kaisar Surgawi, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Kaisar Agung klan He. Keempat Kaisar Agung melihat ke bawah ke gua di bawah, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Yang lain tidak bisa menahan rasa gatal di hati mereka. Bahkan Kaisar Agung pun mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa sebenarnya yang ada di dasar gua? Semua orang ingin pergi dan melihat sendiri, tetapi Kaisar Agung ada di sana, jadi tidak ada yang berani pergi. Jika mereka membuat marah Kaisar, hanya kematian yang menanti mereka. Inilah dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi. Itu seharusnya milik keluarga Hengku. Silakan pergi.
Tatapan klan Heng menyapu seluruh kaisar besar klan He dan kaisar tak berbentuk. Lelucon yang luar biasa. Kita bahkan tidak tahu apakah ini ditinggalkan oleh kaisar surgawi. Bahkan jika itu ditinggalkan oleh kaisar surgawi, apa hubungannya dengan keluarga Hengmu? Jangan katakan bahwa kamu adalah keturunan kaisar surgawi. Kaisar agung dari klan He mencibir. Apa maksudnya ini? Mata kaisar Heng dingin. Itu mudah. Keluarga Heng tidak bisa mengambil alih tempat ini. Kaisar agung klan He berkata dengan dingin. Dia kemudian menoleh ke kaisar yang tidak berbentuk. Wuxiang, bagaimana menurutmu? Kaisar surgawi telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada yang bisa dijelaskan dengan jelas. Oleh karena itu, hal-hal yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi hanya boleh diketahui oleh mereka yang ditakdirkan. Kata kaisar yang tak berbentuk. Yang dia maksud sederhana saja. Kaisar surgawi telah jatuh selama bertahun-tahun, jadi siapa yang dapat memastikan apakah keluarga Heng adalah keturunan kaisar surgawi? Setelah sekian lama, harta karun Tirk surgawi harus diketahui oleh mereka yang ditakdirkan. Kaisar dari keluarga Heng memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, tetapi bahkan dengan bantuan kaisar sekte surga Daluo, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kedua kaisar tersebut. Terlebih lagi, Akademi Suci Gunung Yuan didirikan oleh 3 kaisar agung. Sekarang kaisar agung lainnya belum muncul, ini membuatnya sangat takut. Kalau begitu aku harus mengandalkan kemampuanku sendiri. Kaisar dari keluarga Heng berkata dengan dingin. Lalu, dia tiba-tiba bergegas turun ke dalam gua. Kaisar agung dari sekte surga Daluo, kaisar agung dari keluarga He, dan kaisar agung dari sekte surga tak berbentuk semuanya bergegas turun ke dalam gua pada saat yang sama dan menghilang. Yang lain saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengikuti 4 kaisar agung. Mereka hanya bisa menunggu dengan mata terbuka lebar. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari gua bawah tanah. Sepertinya ada angin kencang yang tak berujung bertiup di sana. Pilar cahaya yang keluar bahkan lebih menyilaukan. Kemudian, keempat sosok itu bergegas keluar gua. Tidak, sepertinya mereka tidak terburu-buru keluar sendiri. Mereka sepertinya tertiup angin. Semua orang terkejut. Apa yang ada di dalam gua yang bisa meledakkan kaisar-kaisar besar? Dan mereka berjumlah 4. Ini terlalu menakutkan. Keempat kaisar berdiri di langit dengan ekspresi gelap. Setelah beberapa saat, kaisar klan Heng sepertinya tidak mau menyerah dan bergegas turun lagi. Namun, dia masih diledakkan setelah beberapa saat. Kamu, turun dan lihat. Kaisar agung keluarga Heng menunjuk pada seorang ahli kaisar sejati dari keluarga Heng. Kamu, pergilah bersama. Kaisar agung dari klan He memandangi salah satu kaisar sejati dari klan He, kaisar tak berbentuk, dan memanggil ahli kaisar sejati lainnya dari Akademi Suci Gunung Yuan. 3 kaisar sejati terbang ke depan dan menyerbu ke dalam gua. Namun, tidak lama kemudian, 3 ahli kaisar sejati diledakkan oleh kekuatan seperti 4 kaisar agung sebelumnya. Setelah itu, beberapa kaisar besar menyerukan kekosongan kaisar dari tahta kaisar kecil, tetapi mereka tetap diledakkan. Kemudian, dia memanggil beberapa calon kaisar lagi untuk turun. Tapi kali ini, mereka tidak diledakkan. Sebaliknya, mereka memblokir kekuatan dari bawah. Tampaknya kekuatan di dalam gua akan berubah sesuai dengan budidaya orang yang turun. Semakin kuat budidaya seseorang, semakin kuat kekuatan di dalam gua. Apa yang ada di dalam gua? Mengapa Kaisar Agung begitu menghargainya? Banyak orang yang bertanya-tanya. Yang mulia, sepertinya ada kekuatan di bawah sana yang menghalangi kita. Kita tidak bisa masuk, kata orang yang lebih tua. Seorang calon kaisar dari klan Heng melapor kepada Kaisar Agung. Semua orang mengangkat telinga untuk mendengarkan. Bunga teratai ini memiliki 9 kelopak, dan setiap kelopak melambangkan dunia. Bunga teratai belum mekar, jadi belum waktunya masuk. Kaisar yang tak berbentuk berbicara. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan suaranya terdengar jauh dan luas. Hati semua orang bergetar. Mungkinkah ada dunia kecil di bawah gua? Kumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah alam bela diri tertinggi di klan Heng. Kaisar Heng memberi perintah lalu pergi. Bab 1932, Dunia Teratai. Kaisar Agung klan Heng memberi perintah untuk mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah alam Kaisar bela diri di klan Heng dan pergi. Setelah itu,
Kaisar Agung Klan He juga memberikan perintah yang sama untuk mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah ranah Kaisar Bela Diri di Klan He. Lalu, dia pun meninggalkan tempat itu. Kemudian, Kaisar yang tidak punya pikiran dan Kaisar Agung dari Sekte Surga Daluo pergi. Ayo pergi dan lihat. Begitu Kaisar Agung pergi, yang lain tidak bisa lagi menahan rasa penasaran mereka dan bergegas ke langit di atas gua. Untuk sesaat, langit dipenuhi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan terbang ke langit untuk melihat ke bawah. Itu, Lu Ming dan yang lainnya terkejut saat melihatnya. Di atas tanah, ada sebuah gua yang sangat besar. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kedalamannya. Di dalam gua, ada cahaya terang menyebar. Di bagian terdalam gua terdapat bunga teratai. Bunga teratai ini masih dalam tahap kuncup dan belum mekar. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa ia memiliki 9 kelopak. Jelas sekali bahwa teratai di langit adalah proyeksi dari teratai ini. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kata-kata kaisar yang tidak tahu apa-apa. Teratai memiliki 9 kelopak, mewakili 9 dunia. Teratai belum mekar, jadi dia tidak bisa masuk untuk saat ini. Apakah 9 kelopak bunga teratai itu melambangkan 9 dunia? Apakah ini dunia yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit? Imajinasi semua orang menjadi liar. Namun, mereka segera menyadari bahwa hanya mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi yang bisa masuk. Saya tidak percaya. Ada kaisar yang kosong dan bahkan ahli kaisar sejati yang terbang ke dalam gua. Namun, ketika mereka memasuki gua, energi mengerikan sepertinya telah dihasilkan di dalam gua. Semua ahli tingkat kaisar ini diledakkan tanpa kecuali. Hanya pembangkit tenaga listrik di bawah alam bela diri tertinggi yang dapat menstabilkan tubuh mereka. Namun, mereka juga dihadang oleh kekuatan yang kuat ketika mereka mendekati Lotus. Banyak orang yang turun untuk mengujinya, tetapi hasilnya sama. Semua orang tahu bahwa mereka masih harus menunggu. Mereka harus menunggu saat bunga teratai mekar. Lu Ming dan yang lainnya tidak turun untuk menguji air. Kaisar Agung telah berkata bahwa mereka tidak perlu turun. Mereka hanya harus menunggu dengan sabar. Setelah itu, mereka mengikuti para guru Akademi Suci Gunung Yuan dan kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Setelah itu, berita tentang tempat ini menyebar ke seluruh Gunung Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Kemungkinan besar The Celestial Tirk telah meninggalkan beberapa reruntuhan yang telah mengejutkan banyak orang. Satu demi satu, kekuatan besar turun ke kota Kaisar Surgawi. Kekuatan dari 8 tanah suci lainnya dan beberapa klan kuno juga telah mengirimkan ahli mereka ke sana. Tanah suci bulan kuno, Istana Phoenix, Sekte Gajah Surgawi, Keluarga Wan, Menara Sirius, Klan Gagak Emas, Del. Semua memiliki ahli yang datang, dan mereka semua dipimpin oleh Kaisar Sejati. Mereka membawa banyak ahli di bawah Kaisar Bela Diri, dan kebanyakan dari mereka adalah calon kaisar. Kemungkinan besar ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi, dan semua orang ingin bagiannya. Jika ahli tingkat kaisar tidak bisa turun, pilihan terbaik adalah calon kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak seniman bela diri yang kuat tiba di kota Kaisar Surgawi. Seiring berjalannya waktu, bunga teratai perlahan mekar. Sebulan kemudian, ketika bunga teratai akan mekar sempurna, banyak orang berkumpul di area tersebut. Sekilas, tidak diketahui berapa banyak orang di sana. Kebanyakan dari mereka berada di alam Sein Absolut dan alam calon kaisar. Enyah, ayo pergi. Teriakan nyaring terdengar saat sekelompok ahli meledak dengan aura yang menakutkan. Kerumunan tidak bisa tidak memberi jalan bagi mereka. Mereka berasal dari klan Heng. Klan Heng telah mengirimkan lebih dari 100 orang, dan pemimpinnya adalah beberapa ahli kaisar sejati. Meski keluarga Heng sombong, banyak orang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Keluarga Heng adalah kekuatan kaisar yang hebat. Dengan seorang kaisar agung yang memimpin, kekuatan mana yang berani memprovokasi mereka? Keluarga Heng benar-benar sombong. Suara dingin terdengar. Setelah itu, orang-orang dari klan He juga datang. Mereka mengatakan bahwa klan Heng sombong, tetapi mereka tidak berbeda. Kaisar sejati membukakan jalan, dan kerumunan dengan paksa membukakan jalan untuknya. Keluarga Heng dan keluarga He sedang terhunus belati. Kemudian, pusat kekuatan Sekte Surga Daluo juga tiba, diikuti oleh beberapa klan kuno yang kuat. Para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan juga telah tiba bersama sekelompok pemuda jenius.
Ya, mendesis. Tiba-tiba, ruang di dekat gua itu robek. Beberapa sosok muncul, memancarkan aura menakutkan. Itu adalah aura seorang kaisar agung. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Semua kaisar memandangi teratai di bawah. Setengah hari kemudian, bunga teratai akhirnya mekar sempurna. Turun, kata kaisar dari keluarga Heng. Pembangkit tenaga listrik keluarga Heng segera bergegas menuruni gua. Tentu saja, mereka semua berada di bawah ranah kaisar bela diri. Kebanyakan dari mereka adalah calon kaisar dan orang suci yang mutlak. Kemudian, pembangkit tenaga listrik keluarga He dan Sekte Surga Daluo juga bergegas ke dalam gua. Lu Ming melihat Luo Changqiong dan Luo Pokong di antara pembangkit tenaga listrik Sekte Surga Daluo. Ayo mengisi daya juga. Orang-orang dari pasukan lain berteriak satu demi satu. Kemudian, mereka berkumpul dan bergegas masuk ke dalam gua. Kaisar tidak menghentikan mereka, dan mereka semua memasuki gua. Kalian juga ikut. Para guru Akademi Suci Gunung Yuan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Faktanya, tidak banyak favorit surga yang mengikuti para guru Akademi Suci Gunung Yuan. Mayoritas negara besar telah tiba. Semua jenius itu kembali ke kekuatannya masing-masing dan mengikuti mereka ke dalam gua. Hanya beberapa orang yang tersisa di Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk lalu bergegas menuju gua. Gua itu sangat besar, dan meskipun banyak orang yang terbang ke bawah, gua itu tidak terlihat ramai. Itu, Lu Ming dan yang lainnya melihat ke bawah dan menyadari bahwa ketika banyak orang mendekati teratai, tubuh mereka akan menyusut dengan cepat. Kemudian, mereka akan bergegas menuju salah satu kelopak bunga dan menghilang di antara kelopak bunga tersebut. Tampaknya itu acak. Anda tidak bisa pergi ke kelopak manapun yang Anda inginkan. Anda akan memasukkan kelopak acak. Banyak orang dari kekuatan besar terbang dan memasuki kelopak bunga yang berbeda. Tiba-tiba, Lu Ming merasa bahaya semakin dekat. Bas! Cahaya keemasan yang menakutkan melesat ke arah Lu Ming dari kanannya. Mata Lu Ming menyipit dan dia melayangkan pukulan ke kanan. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya keemasan itu hancur. Kemudian, Lu Ming melihat sekelompok orang berjubah emas menatapnya dengan dingin. Itu adalah ahli dari klan Gagak Emas. Di sampingnya, Huang Ling berbicara. Perlombaan Gagak Emas. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini jelas merupakan para biksu mutlak dari ras Gagak Emas, dan bahkan calon kaisar yang ahli. Orang yang menyergap Lu Ming adalah orang suci mutlak di lingkaran besar. Seorang ahli dari klan Gagak Emas sebenarnya melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang junior. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Seorang lelaki tua di samping Huang Ling berkata dengan dingin. Orang tua ini adalah seorang ahli dari Istana Phoenix. Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa telah mengirim ahli mereka ke sini, mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, kamu membunuh putra mahkota klan Gagak Emas. Kita harus menyelesaikan skor ini. Saya harap Anda tidak bertemu kami ketika Anda memasuki dunia yang ditinggalkan oleh The Celestial Tirk. Seorang ahli dari ras Golden Crow berkata dengan dingin. Saya harap dia akan selalu seberuntung itu. Suara dingin lainnya terdengar. Itu tidak datang dari ras Golden Crow, tapi kekuatan lain. Keluarga Wan. Ada juga ahli dari Menara Skywolf dan pasukan lain di dekatnya. Mereka semua memandang Lu Ming dengan dingin, penuh niat membunuh.